Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Unggara. Saya merupakan dosen teknik komputer di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan RPS, yaitu Rancangan Program Pembelajaran Studi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dalam RPS, dengan mata kuliah jaringan komputer, terdiri dari 6 CPL, yaitu capaian pembelajaran, di mana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah jaringan komputer di semester 3 diharapkan mampu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar jaringan komputer dalam situasi nyata. Kemudian CPL yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengolah jaringan komputer yang efisien dan aman. Pada CPL ketiga, mahasiswa mampu bekerja dalam tim untuk merencanakan dan melaksanakan proyek terkait teknologi jaringan komputer. Yang keempat, mahasiswa memahami etika profesional dan tanggung jawab sosial dalam penerapan teknologi jaringan. Dalam mata kuliah jaringan komputer, selain CPL, terdiri dari 7 CPMK, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan komputer. Kemudian CPMK yang kedua adalah menganalisis fungsi protokol jaringan. CMK ketiga merancang topologi jaringan yang efektif. Yang keempat adalah mengkonfigurasi perangkat jaringan. CPMK kelima menerapkan keamanan jaringan. CPMK 6 melakukan troubleshooting jaringan. CPMK 7 mengelola proyek jaringan dalam tim. Kemudian dari kegiatan mata kuliah jaringan komputer, dalam deskripsi singkat, mata kuliah jaringan komputer dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa melalui pemahaman konsep dasar jaringan, analisis protokol, perencanaan topologi, dan konfigurasi perangkat jaringan. Mahasiswa juga dilatih untuk menerapkan keamanan, melakukan troubleshooting, serta mengelola proyek jaringan secara kolaboratif. Selain itu, mereka diperkenalkan dengan teknologi terbaru seperti HV6 dan IoT, serta mengembangkan jaringan skala kecil hingga menengah yang mendukung kebutuhan atau organisasi. Proses pembelajaran ini melibatkan kombinasi teori, praktek, proyek, dan evaluasi dalam komprehensif untuk memastikan pencapaian kompetensi yang diperlukan di dunia profesional. Dalam bahan kajian materi mata kuliah ini terdiri dari 2. Yang pertama, pokok bahasan, terdiri dari konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, konfigurasi jaringan. Kemudian sub pokok bahasan materi. Yang pertama ada model OSI dan TCP/IP. Yang kedua ada protokol TCP. Yang ketiga, topologi jaringan. Yang keempat, proyek jaringan. Di dalam pustaka yang utama itu terdiri dari 4 sumber, kemudian pendukung terdiri dari 5 sumber. Dalam kegiatan mata kuliah terdiri dari 16 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu kontrak kerja, kemudian diiringi dengan materi yang pertama, yaitu tentang model OSI dan TCP/IP. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua dan ketiga, yaitu tentang mengidentifikasi jenis-jenis jaringan. Kemudian pertemuan keempat akan membahas tentang menjelaskan peran protokol TCP, UDP, dan HTTP. Lalu di pertemuan kelima akan mahasiswa memahami jenis topologi jaringan. Lalu di poin yang keenam atau pertemuan keenam, mengkonfigurasi router untuk routing. Jadi mahasiswa diharapkan bisa mengkonfigurasi router dan routing. Lalu di poin ke-7 atau pertemuan ke-7 mengkonfigurasi switching dan access point. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 mengidentifikasi risiko keamanan jaringan. Di pertemuan ke-10 menggunakan alat diagnostik jaringan. Pertemuan 11 merencanakan proyek jaringan. Pertemuan 12 menjelaskan hasil proyek jaringan. Pertemuan 13 mengimplementasikan keamanan jaringan pada simulasi nyata.
Di pertemuan ke-14, mengintegrasikan komponen jaringan untuk proyek akhir. Dan yang pertemuan ke-15, presentasi diskusi proyek akhir. Pada pertemuan terakhir, yaitu ke-16, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan yaitu metode secara ceramah, kemudian diskusi kelas, lalu kita juga akan membahas studi kasus. Berikutnya adalah praktikum di lab komputer. Lalu berikutnya adalah penerapan simulasi dari hasil kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian metode pembelajaran ada yang namanya tugas kelompok, group assessment, kemudian ada presentasi mahasiswa, lalu ada proses tanya dan menjawab. Untuk metode kriteria penilaian, ini terdiri dari 3. Yang pertama, partisipatif, kemudian hasil proyek, kemudian yang ketiga, kognitif. Bobotnya untuk partisipatif itu 25%, untuk hasil proyek itu 35%, dan poin yang ketiga adalah kognitif itu 45%. Dalam rinciannya, untuk partisipatif itu terdiri dari 2, kreatif dan tugas. Untuk hasil proyek adalah melaksanakan proyek. Untuk kognitif adalah kegiatan pelaksanaan UTS dan UAS, serta kuis di setiap pertemuannya. Itu proses dokumen RPS yang akan dilaksanakan pada mata kuliah jaringan komputer di semester 3 untuk prodi teknik komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Berikut adalah tayangan proses pembelajaran pada sesi kedua pada mata kuliah jaringan komputer. Halo semua, hello everyone, how are you? Yeah, I hope you all doing fine. 1 week too fast. Okay, I hope you enjoy in the class. Now, I have a material, OC and TCP/IP model. Jadi 1 minggu sebelumnya kita sudah discuss terkait materi sebelumnya. Harapannya di kelas ini saya akan menyampaikan materi ini kepada kalian dengan baik dan kalian juga bisa menerimanya dengan baik. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita baca doa dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya harap kalian bisa enjoy untuk menikmati kelas sesi kedua di hari ini. Nah, ini teman-teman kita bahas tentang materi OSI dan TCP/IP model. Nah, itu apa sih sebenarnya pada sebuah jaringan gitu. Nah, kalau kita bahas sebuah jaringan komputer, di mana kita ngebayanginnya ini sebuah dunia gitu. Di dunia ini tuh terhubung dan terkoneksi melalui sebuah jaringan. Nah, kalau jaringan ini saling terhubung satu dengan yang lain, maka saling terkoneksi. Nah, sebenarnya koneksi dalam skala kecilnya seperti apa? Terus ini skala lebih besar. Bayangkan kalau kita dalam komunikasi via handphone, via laptop, via email, atau browser gitu, itu seperti apa? Nah, data yang dikirim berdasarkan pesan yang kalian sampaikan gitu, itu juga bisa tersampaikan dengan baik berdasarkan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia di masing-masing negara. Misalnya ini di Indonesia, bagaimana kalian bisa nge-email ke negara lain, misalkan untuk apply sebuah beasiswa atau apply pekerjaan atau hal yang lain gitu. Bahkan kalian bisa download file yang besar dari jurnal-jurnal yang kalian citasi atau kalian cari terkait materi. Nah, di sini kalau sebuah jaringan itu adalah sebuah jaringan terkoneksi antar satu komputer dengan komputer lain. Berarti butuh 2 komputer. Jadi minimal ada 2 komputer. Nah, struktur jaringan ini diawali dengan 2 komputer. Ya kan? Kalau 2 komputer ini bisa
terkoneksi, maka jaringannya diperbanyak. Dari 2 komputer menjadi 3, 4, bahkan lebih, sehingga membentuk suatu jaringan yang lebih besar. Nah, dalam sebuah jaringan, di sini ada yang namanya layer model. Layer model tadi yang kita akan bahas tentang OSI model. Bagaimana kalau di sebuah kota Jogja gitu, bisa saling terhubung dan terkoneksi melalui sebuah jaringan. Nah, harusnya dengan infrastruktur yang lebih kompleks dan terhubung, ini dalam skala kecil, itu ada 9 komputer gitu, dengan 2 switch, mereka bisa saling koneksi. Mereka bisa saling share apa antar komputer satu dan komputer yang lain. Nah, dalam OSI model itu terdiri dari beberapa layer. Nah, yang pertama ada data link, kemudian network, terus transport, transition, session, dan aplikasi. Nah, aplikasi ini tadi yang bisa di-sharing tadi. Gitu ya. Lanjut, di masing-masing layer itu memiliki fungsi. Fungsi kenapa kok jaringan sesimpel itu ya, hanya mengonekkan kabel pada suatu PC atau laptop, pada suatu switch, tiba-tiba dia bisa saling terhubung dengan mengakses file atau mengirim data atau sharing dokumen atau aplikasi. Nah, dalam lapisan jaringan itu terdiri dari layer-layer ini. Ini 7 layer yang memiliki masing-masing fungsi. Dari fisiknya, kemudian dari data link, network, transport, session, dan presentation, serta application. Nah, bagaimana ini fisiknya bisa bekerja? Tadi fisiknya tadi ada apa aja? Perangkat hardware-nya ya. Terus kalau di sini bisa dibaca physical layer together, read together. This layer is responsible for transmitting switch of the physical media like media cycle. And then nah, jadi ada 2 model kan. Yang pertama apa? Secara apa? Wireless. Yang kedua wired. Kabel. Masing-masing di sini ada plus minus. Kalau yang pakai kabel itu secara transfer data itu tidak ada kendala, nggak ada noise, nggak ada gangguan, kecuali kabelnya diputus, berarti udah nggak bisa terkoneksi. Tapi kalau WiFi, jadi dia nggak harus tarik-tarik kabel, nggak harus pasang-pasang kabel di setiap titik, terus sebarannya jadi lebih luas. Misalnya saya pasang hotspot di sini, semua handphone di sini bisa terkoneksi. Ketika WiFi itu dilabeli ID tertentu, kalian bisa akses secara bersamaan. Nah, kelemahannya apa? Latensi ya. Jadi hotspot yang kalian akses di sini itu juga memiliki kemampuan daya tampung untuk menerima, menerima kalian bisa connect ke jaringan itu. Ketika kalian transfer data, nonton video, kemudian hal yang lain, itu bisa membuat router itu sendiri atau WiFi itu sendiri memiliki beban load yang besar, sehingga kapasitas bandwidth-nya jadi lebih berkurang ya. Nah, itu bisa dirasain ketika ketika kelasnya lagi rame, terus koneksinya lambat gitu ya. Nah, berikutnya adalah data link layer. Kalau data link layer, apa ini teman-teman? Please read together. Manage the transfer between device and system media and physical addressing, making tracing. Berikutnya. Illustrating how the different hardware features are used and MAC address are involved in network communication. Coba ada yang bisa menjelaskan? Apa? Yang pertama dulu data link layer.
memanage data, manajemen data transfer Transfer. antara perangkat, kemudian menggunakan media fisikal dan menghandle MAC address. MAC address. Jadi MAC address yang sudah di set up, misalnya kelas IP C 192, 108, 17 gitu, atau kelas B atau kelas A yang 10, 1.01. Nah, ini sudah di-addresskan. Oke. Kemudian berikutnya adalah network layer. Bagaimana network layer ini merespon IP address yang ada di routing pada sebuah jaringan yang sama. Nah, ini bisa kalian bayangkan nggak? Sebuah IP address-nya yang sudah di setup. Masuk ke sesi berikutnya. Tadi network layer, sekarang di transport layer. Nah, coba kita baca bareng-bareng lagi. The transport layer provides information using protocol Using? like TCP and UDP for data transmission. What is TCP? Nah, terus apa sih TCP itu? What is TCP? Transmission protocol Is of how data flow. flows between different systems. It is also known as protocol TCP/IP, which store the data at large. If you use the word web install on remote application, you benefit from TCP. Oke, thank you. Apa maksud dari teks ini? Aturan TCP itu adalah satu aturan untuk mengontrol komunikasi sistem tadi. Jadi kayak rules buat si datanya tadi. Oke, jadi tepat ya. Jadi TCP ini emang harus mengontrol bagaimana IP aliran data yang saling terhubung. Setiap transfer data itu harus dikontrol. Nah, berikutnya adalah session layer. Apa itu session layer? Mari baca bareng-bareng lagi. The session layer, communication, session, and it also handles setup, authentication, termination, and reconnection. apa itu? Kenapa? Gimana? Kalau tadi saya yang baca itu untuk manajer itu Pak, untuk mengatur aplikasi tadi. Jadi untuk setupnya. Untuk setup awal ya. Ya. Lanjut. Berikutnya adalah presentation layer. Ini mari baca bareng-bareng lagi. This layer has the formatting, format conversion, and encryption for security. This layer transfer data for the presentation layer and the data formatting, Encryption and decryption. Apa? Decryption, encryption, compression, and nah, jadi kalau dalam sebuah pengiriman file, kalau di teman-teman yang bahas tentang keamanan jaringan, encryption itu adanya di presentation layer. layer. Nah, kalau kamu mau enkripsi sebuah data, kalau data itu biar nggak bisa kebaca oleh orang lain, makanya dienkripsi di proses ini. Jadi dalam sebuah keamanan jaringan, proses handlingnya di sini. Nah, berikutnya adalah application layer. Apa application layer? Kita read together. Application layer provides accessibility for applications such as Or if the SMTP protocol and SSMTP protocol. This layer provides service delivery to application including protocol email, web browsing dan file transfer. Pernah kalian lakukan kan? Kalau application layernya, kalau kalian buka browser, kemudian buka aplikasi atau buka website, UNU Jogja gitu, atau buka email, terus kalian bikin email, maka di sini terdiri dari HTTP, kalian bisa akses. Kalau semuanya bisa mengakses, maka jaringan fisiknya kan udah terbentuk dulu kan? Belum, kalau fisiknya belum kebentuk, ini nggak mungkin ada, ya kan?
Lanjut lagi. Nah, di sini ada aplikasi. What is the TCP/IP model for network layer? Kemudian di sini ada application, ada internetnya, ada transport, ada network access. Dan di sini kita 4 poin ini menjadi penting karena ini menjadi satu kesatuan untuk menjadi sebuah rangkaian pada sebuah jaringan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di depan bagaimana TCP/IP untuk rancangan arsitekturnya. Kalau ngomongin per layernya itu kelihatan sederhana, tapi kalau kalian melihat gambarnya di sini, apa itu network interface, internet itu sendiri apa, transport apa, aplikasi apa, di sini terlihat gambaran implementasinya ya. Kebayang kan implementasi dari TCP/IP-nya? Di sini ada tower yang bisa kalian lihat di pinggir jalan gitu. Kemudian ini yang kita bayangkan. Lanjut berikutnya. Nah, dalam TCP/IP model dan OSI model ini terbagi jadi 2 part, di mana OSI model itu terdiri dari 7, kemudian TCP/IP model terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa saling terkoneksi berdasarkan perannya masing-masing, sehingga kedua part ini bisa saling mensupport dalam sebuah jaringan. Lanjut lagi. Nah, di sini ada perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Coba kita read together, baca bareng-bareng lagi ya. TCP direct with nah internet layer routing. Berikutnya transport layer use TCP or UDP protocol for reliable or unreliable data delivery. Oke, kemudian Application layer support application level service like HTTP, FTP, and DNS. nah, jadi masing-masing part itu saling support pada komponen keempat masing-masing ini. Jadi kalau mau ngecek sebuah jaringan yang skalanya besar, ya masing-masing ini harus dicek gitu. Kemudian lanjut. Nah, untuk memperjelas penjelasan apa yang tadi kita bahas, nah di sini saya ada referensi dari YouTube. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari OSI model, di mana teman-teman bisa membayangkan dan memahami lebih dalam lagi bagaimana struktur pada sebuah jaringan. Tadi ada OSI model, kemudian ada TCP/IP. Nah, saya harap teman-teman bisa nonton videonya lagi untuk bisa memahami lebih dalam. Untuk sesi berikutnya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan, Andra. Baik, izin tanya Bapak, bagaimana cara kita membangun sebuah jaringan komputer atau mengimplementasikan di dalam sebuah lingkungan kampus? Ya, baik. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan sebuah jaringan pada area kampus gitu ya. Nah, kalau kita membayangkan ini sebuah kampus gitu. Nah, dalam sebuah kampus memiliki infrastruktur yang kita tadi sebut hardware. Misalnya ini kampus UNU ya. Kampus UNU memiliki sebuah jaringan. Bagaimana mengimplementasikan? Dalam sebuah gedung, kemudian dia memiliki ruangan, lalu dalam ruangan itu memiliki kapasitas daya tampung seperti ini gitu. Misalnya ruangan ini kapasitasnya 40. Sebuah jaringan, sebuah WiFi itu di-set sesuai areanya masing-masing, dia bisa mengcover berapa banyak. Nah, dalam sebuah kampus itu kompleks.
ada server, ada aplikasi akademik, kemudian ada layanan akademik, kemudian ada infrastruktur dari lantai 1 sampai lantai 9 terhubung. Tadi ada 2 model, pertama melalui Wi-Fi, kedua melalui jaringan. Nah, dalam sebuah infrastruktur di mana butuh provider kan untuk mengkonekkan internet ke kampus UNU, kemudian dalam kampus UNU memiliki jaringan terdiri dari berbagai komputer, kayak di lab komputer, kemudian di PMB ada komputer untuk layanan, kemudian kalian laptop. Jadi infrastrukturnya fisik itu ada dulu. Nah, kemudian dari situ kita masukkan setup IP address untuk membuat struktur network itu terbentuk. Kalau di dalam sebuah jaringan biasanya untuk level kampus biasanya pakai kelas B. Nah, itu harus diimplementasikan dulu. Kelas B yang 10.1.0.0.0 itu di setup. Kemudian kalian bisa ngecek kalau kalian koneksi ke Wi-Fi-nya UNU, kalian bisa lihat nggak IP yang didapat kelas berapa? Bisa dicoba? Ada yang sudah connect Wi-Fi kampus? Nah, kalau kalian sudah melihat, biasanya kalian dapat IP-nya 192, 108, 1 sekian-sekian gitu. Nah, itu masuk ke kelas C. Jadi infrastruktur yang harus disiapkan adalah selain fisik hardware, infrastruktur jaringan transportation-nya tadi, kemudian setup IP address itu menjadi hal yang penting. Nah, jadi skala kecilnya adalah seperti ini. Skalanya besar adalah ini kita kali berdasarkan ruangan dan tempatnya masing-masing, berdasarkan fungsinya. Misalkan di lab ada 70 komputer, berarti siapin IP sebanyak 70. Terus di ruang lantai 4 ada hotspot, berarti butuh berapa hotspot, coveragenya sampai berapa. Terus ada penanganan handle server, kemudian di sini ada CCTV juga. Itu menjadi bagian-bagian yang harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan kampus. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Minggu depan kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga, akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan itu dalam sebuah hal yang lebih besar, like di kampus. Nanti kita praktekkan untuk di kampus. Kemudian bagaimana kita menjelaskan tipe-tipe jaringan yang akan kita handle di konteksnya mungkin bisa di office, bisa di kampus, bisa di sekolah, atau di rumah sekalipun. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.